Banyak orang bermimpi untuk hidup panjang umur, namun hanya sedikit yang benar-benar mengambil langkah sederhana untuk mencapainya. Apakah mungkin hidup sehat hingga usia 85 tahun ke atas tanpa bergantung pada obat atau perawatan medis mahal? Jawabannya mungkin sekali, tapi kuncinya bukan pada rahasia besar atau teknik rumit, melainkan pada kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten setiap hari. Cerita ini akan membawa Anda menyelami kehidupan Pak Ruslan, seorang pria sederhana dari desa kecil di Jawa Tengah yang kini berusia 88 tahun dan masih sehat, kuat, serta mandiri. Pak Ruslan bukanlah seorang mantan atlet, bukan pula orang kaya yang bisa menyewa pelatih pribadi atau membeli makanan organik impor. Ia hanya seorang pensiunan guru SD yang hidupnya sangat bersahaja. Setiap pagi, ia bangun sebelum matahari terbit, merapikan tempat tidur, dan langsung menuju ke halaman rumah untuk merawat tanaman cabai dan kangkungnya. Ia berjalan kaki ke warung, sesekali mengayuh sepeda tuanya, dan tak pernah absen untuk bertegur sapa dengan tetangga. Banyak orang bertanya-tanya, apa rahasianya? Mengapa Pak Ruslan tidak pernah dirawat di rumah sakit sejak pensiun? Mengapa ia tidak membutuhkan tongkat saat berjalan, tidak mengeluh nyeri sendi, bahkan masih bisa mencangkul ringan di kebunnya? Jawabannya terletak pada 6 kebiasaan kecil yang ternyata menyimpan kekuatan besar. Di bagian pertama ini, kita akan mengulas 2 dari 6 tips sederhana yang diterapkan Pak Ruslan setiap hari. Tips 1, sarapan dengan makanan alami, bukan produk instan. Pak Ruslan selalu memulai harinya dengan sarapan sederhana namun penuh nutrisi. Pisang rebus, ubi kukus, segelas air hangat dengan perasan jeruk nipis, dan kadang ditambah tahu goreng atau telur rebus. Ia menghindari roti tawar kemasan, sereal manis, atau minuman instan dalam kotak. Menurutnya, tubuh yang baik butuh bahan bakar yang alami. Apa yang tumbuh dari tanah lebih bisa dipercaya daripada apa yang keluar dari pabrik. Kebiasaan ini tidak hanya membuat sistem pencernaannya lancar, tetapi juga menjaga kadar gula darah dan kolesterol tetap stabil. Banyak lansia jatuh sakit karena sarapan mereka dipenuhi oleh gula tersembunyi dan zat aditif. Pak Ruslan mempercayai bahwa makanan yang sederhana lebih mudah diterima tubuh, apalagi saat usia bertambah. Tip 2, gerak setiap pagi, walau hanya 15 menit. Setelah sarapan dan membersihkan diri, Pak Ruslan selalu menyempatkan diri untuk bergerak. Ia tidak perlu pergi ke gym atau melakukan yoga rumit. Ia hanya berjalan kaki di sekitar kebun, melakukan peregangan ringan, dan menyapu halaman. Aktivitas ini bukan hanya menjaga kekuatan otot dan fleksibilitas sendi, tapi juga menjaga sirkulasi darah tetap lancar. Kebiasaan bergerak ini membuat tubuhnya tetap aktif dan tidak kaku. Banyak orang berpikir bahwa saat usia menua, tubuh harus istirahat lebih banyak. Namun kenyataannya, justru tubuh akan lebih cepat lemah jika terlalu sering diam. Pak Ruslan percaya, gerak adalah obat terbaik bagi tubuh. Lebih ampuh dari jamu atau suplemen manapun. 2 kebiasaan sederhana ini bisa langsung diterapkan oleh siapa saja. Tidak butuh biaya mahal, tidak butuh alat canggih, hanya perlu niat dan konsistensi. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas 2 lagi dari 6 kebiasaan ajaib ini yang berkaitan dengan cara Pak Ruslan mengatur pikirannya dan menjaga emosinya tetap stabil. Karena panjang umur bukan hanya soal tubuh, tapi juga soal pikiran. Pagi itu, langit desa masih berselimut kabut tipis saat Pak Ruslan duduk di teras rumahnya dengan secangkir teh pahit. Ia tidak sedang menunggu tamu, tidak pula menantikan acara televisi pagi. Ia hanya duduk dalam diam, menatap sawah yang mulai menguning, seolah-olah ia sedang bercakap-cakap dengan alam, dengan waktu, dan dengan dirinya sendiri. Mungkin inilah rahasia ketiga yang membuat Pak Ruslan tetap sehat. Di usia hampir 90 tahun, kemampuannya menjaga pikiran tetap tenang.
Banyak orang mengabaikan satu hal penting ini, kesehatan mental. Tip 3, jaga pikiran tetap positif dan tenang. Pak Ruslan tidak pernah terburu-buru. Ia tidak suka marah-marah dan tak pernah memusingkan hal-hal yang tidak bisa dikendalikannya. Bahkan saat anak-anaknya tidak bisa pulang kampung karena kesibukan kerja, ia tetap tersenyum dan bilang, "Yang penting mereka sehat di sana." Menurutnya, stres adalah racun paling berbahaya. Tubuh bisa diberi makan sehat, diberi olahraga, tapi jika pikiran penuh kekhawatiran dan kemarahan, semuanya akan sia-sia. Ia percaya bahwa penyakit tidak hanya datang dari makanan, tapi juga dari pikiran yang semrawut. Maka dari itu, setiap hari Pak Ruslan menyempatkan waktu untuk duduk tenang, berdoa, dan bersyukur. Ia tidak menghabiskan waktu untuk membandingkan hidupnya dengan orang lain. Ia tidak iri ketika tetangga membeli motor baru atau ketika anaknya belum bisa membelikan AC untuk rumahnya. Baginya, udara pagi dan ketenangan hati jauh lebih menyegarkan daripada kemewahan yang tidak abadi. Pikiran yang tenang membuat tidur Pak Ruslan nyenyak. Ia jarang terbangun di malam hari dan tidak pernah mengeluh susah tidur seperti sebagian besar orang seusianya. Ia juga percaya bahwa tidur yang cukup dan berkualitas menjadi kunci agar tubuh dapat memperbaiki diri setiap malam. Tip 4, jalin hubungan sosial yang bermakna. Meskipun hidup sendiri setelah istrinya wafat 5 tahun lalu, Pak Ruslan tidak pernah merasa kesepian. Ia selalu menyapa tetangga, ikut kerja bakti di RT, dan menjadi tempat curhat anak-anak muda di desa. Ia masih sering membantu ibu-ibu membuat tumpeng saat ada hajatan, dan anak-anak kecil suka bermain di pekarangan rumahnya. Kebersamaan itu tidak hanya membuat hati hangat, tapi juga berdampak langsung pada kesehatan. Riset menunjukkan bahwa orang tua yang tetap bersosialisasi memiliki risiko lebih rendah terkena demensia, depresi, dan tekanan darah tinggi. Pak Ruslan tidak tahu soal penelitian itu, tapi ia tahu bahwa manusia memang diciptakan untuk hidup berdampingan, bukan sendirian. Ketika seseorang merasa dihargai dan dicintai, tubuhnya akan merespons dengan cara yang ajaib. Hormon stres menurun, sistem kekebalan meningkat, dan hati pun terasa lebih ringan. Pak Ruslan mengatakan bahwa tertawa bersama tetangga jauh lebih manjur daripada minum obat penenang. Dan yang paling istimewa, ia tidak hanya menerima kasih sayang, tapi juga memberikannya. Ia suka berbagi hasil kebunnya, pisang, pepaya, cabai, kadang telur ayam kampung. Kalau bisa bikin orang lain tersenyum, badan saya pun jadi lebih enak, ujarnya sambil tertawa kecil. 2 tips tambahan ini mengajarkan kita bahwa kesehatan bukan hanya urusan fisik, tapi juga batin. Menjaga pikiran tetap bersih dan hati tetap hangat bisa menjadi fondasi utama untuk hidup panjang umur. Banyak orang mengejar makanan organik, olahraga ekstrem, atau perawatan mahal tapi lupa menyentuh sisi jiwa mereka sendiri. Pak Ruslan, dengan kesederhanaannya, menunjukkan bahwa hidup bahagia tidak harus rumit. Di bagian berikutnya, kita akan mengungkapkan 2 tips terakhir yang ia jalani, yang menyentuh tentang gaya hidup dan rutinitas kecil yang sering dianggap remeh, tapi ternyata justru menyelamatkan hidupnya. Karena hidup sehat adalah pilihan yang dimulai dari hal terkecil. Suatu pagi yang sejuk, Pak Ruslan terlihat sedang menyiram tanaman di halaman rumahnya. Ia tampak bugar, seolah usianya baru 60-an. Langkahnya ringan, gerak tubuhnya lentur, dan sorot matanya masih tajam. Banyak orang yang heran, bahkan iri, melihat kebugarannya yang seperti tak lekang oleh waktu. Namun, saat ditanya rahasianya, ia hanya tersenyum dan berkata pelan, "Kuncinya ada di hidup yang teratur." Pak Ruslan bukan orang yang suka mengejar perubahan besar. Ia tidak pernah mengikuti tren diet baru atau membeli alat kesehatan mahal, tapi ia menjalani hidupnya dengan konsistensi luar biasa.
Dan disinilah kita tiba pada 2 tips terakhir dari 6 kebiasaan sederhana yang membawanya hidup sehat sampai usia 85 tahun lebih. Tip 5, hidup dengan ritme yang teratur. Bagi sebagian orang, bangun pagi hanyalah rutinitas. Tapi bagi Pak Ruslan, itu adalah bagian dari irama hidup yang tak boleh dilanggar. Ia selalu tidur pukul 20.30 malam dan bangun pukul 04.30 pagi. Ia percaya bahwa tubuh manusia punya jam biologis yang harus dihormati. Tidur dan bangun di waktu yang berbeda-beda, katanya, bisa merusak metabolisme dan mempercepat penuaan. Selain jam tidur, pola makan Pak Ruslan juga sangat teratur. Ia makan 3 kali sehari dalam porsi sedang dan tidak pernah ngemil makanan ringan yang berlemak atau manis di luar jam makan. Ia tidak percaya pada diet ekstrim, tapi ia sangat percaya pada disiplin. Sarapan antara pukul 01.00 makan siang pukul 12 dan makan malam sebelum pukul 18. Hal kecil seperti ini mungkin dianggap remeh oleh banyak orang, tapi efeknya nyata. Pencernaan Pak Ruslan tetap lancar, berat badannya stabil, dan ia tidak pernah mengalami keluhan maag, kembung, atau sembelit. Ia menyebut tubuhnya sebagai jam tua yang akan cepat rusak jika terus dipaksa melenceng dari pola rutinnya. Bahkan waktu bersantai pun dijadwalkan. Setelah makan siang, ia biasa tidur siang sebentar, hanya 20 hingga 30 menit. Tidur siang itu seperti menyiram tanaman yang mulai layu karena matahari, ujarnya sambil tertawa. Dan benar saja, ia selalu tampak segar kembali setelahnya. Tip 6, hindari racun tersembunyi dalam kehidupan sehari-hari. Selain menjaga irama hidup, Pak Ruslan juga sangat peka terhadap apa yang ia masukkan ke dalam tubuhnya. Ia menyebutnya sebagai waspada terhadap racun diam-diam. Apa maksudnya? Racun yang tidak tampak seperti racun makanan olahan, minuman manis, minyak goreng bekas, dan bahkan kabar buruk dari televisi. Ia tidak anti teknologi, tapi sangat selektif terhadap informasi yang ia konsumsi. Ia lebih suka mendengar berita dari radio pagi atau obrolan warung daripada terpaku pada televisi yang penuh sensasi. Kalau setiap hari kita diberi kabar buruk, hati jadi panas, dan tubuh ikut sakit. Begitu katanya. Dari segi makanan, ia hanya memakai garam dan gula secukupnya. Tidak pernah memakai penyedap rasa instan dan memasak dengan minyak baru, bukan minyak yang sudah dipakai berulang-ulang. Ia percaya bahwa makanan bukan hanya soal rasa, tapi juga soal efek jangka panjang. Yang paling menarik, Pak Ruslan juga menjauhi kebiasaan duduk terlalu lama. Ia membatasi waktu duduknya maksimal 30 menit, lalu berdiri, berjalan, atau sekadar meregangkan tubuh. Kursi itu musuh tersembunyi orang tua, ujarnya sambil tersenyum. Dan tampaknya, ia benar. Banyak lansia yang tubuhnya mulai kaku karena duduk terlalu lama di depan televisi atau tidur terlalu sering. Dengan menghindari racun yang tidak terlihat itu, ia menjaga tubuhnya tetap bersih dari dalam. Kalau kita waspada terhadap apa yang masuk, tubuh pun lebih mudah menyembuhkan diri sendiri. Tambahnya, 6 tips sederhana ini bukan teori dari buku kesehatan mahal. Semua berasal dari pengalaman hidup seorang kakek desa yang membuktikan bahwa hidup sehat tidak harus mahal, tidak harus rumit, dan tidak perlu alat canggih. Tapi kisah ini belum berakhir. Di bagian berikutnya, kita akan menyelami lebih dalam bagaimana 6 tips tersebut membantu Pak Ruslan menghadapi cobaan hidup, termasuk kehilangan orang terkasih dan ketidakpastian masa tua dengan kepala tegak dan senyum di wajah. Karena hidup panjang tidak hanya soal umur yang bertambah, tapi juga soal kualitas yang terus terjaga. Kehidupan yang panjang bukanlah perjalanan yang selalu mulus. Di balik senyum ramah dan tubuh sehat Pak Ruslan, tersimpan pula jejak luka, kehilangan, dan perjuangan yang tak semua orang tahu.
Namun, justru dari sinilah terlihat betapa 6 kebiasaan sederhana yang ia jalani bukan sekadar rutinitas, tetapi menjadi tameng sekaligus penopang dalam menghadapi ujian hidup. Beberapa tahun lalu, tepat ketika Pak Ruslan baru menginjak usia 80, istrinya, Bu Sumi, berpulang setelah menderita stroke ringan yang memburuk. Mereka telah hidup bersama lebih dari 5 dekade. Kepergian istrinya bukan hanya kehilangan pasangan, tapi juga hilangnya teman bercerita, teman makan, dan teman menjalani rutinitas sederhana setiap hari. Banyak orang seusia Pak Ruslan yang setelah ditinggal pasangan, tubuhnya ikut melemah. Ada yang jatuh sakit, ada yang tak lagi semangat hidup. Tapi Pak Ruslan tampak berbeda. Ia memang sempat murung di minggu-minggu pertama, namun tidak pernah membiarkan kesedihan itu menghancurkan kebiasaannya. Saya izinkan diri saya sedih, tapi tidak boleh membiarkan tubuh saya ikut mati, ujarnya saat seorang tetangga menanyakan bagaimana ia bisa tetap kuat. Dan disitulah peran penting dari 6 kebiasaan tadi benar-benar terlihat. Sarapan sehat setiap pagi tetap ia lakukan. Walau kini harus memasak sendiri, gerak tubuh ringan tetap ia jalani. Walau kini tanpa ajakan dari Bu Sumi, duduk tenang di pagi hari tetap jadi rutinitasnya. Kali ini bukan hanya untuk mensyukuri hidup, tapi juga untuk mengenang istrinya dengan hati yang damai. Ia bahkan bilang, "Kalau saya jatuh sakit, saya akan merepotkan anak-anak dan tak bisa lagi merawat kenangan kami berdua di rumah ini." Hubungan sosial yang dulu dibagi berdua kini ia jalani sendiri. Ia menjadi lebih terbuka dengan warga sekitar. Ia mulai mengajar anak-anak mengaji lagi di sore hari, hal yang dulu sempat ia hentikan karena fokus merawat istrinya. "Mengajar anak-anak membuat saya merasa hidup kembali," ucapnya. Ia juga tetap menjaga waktu tidurnya, tetap disiplin makan, dan menjauhi hal-hal yang bisa merusak pikirannya. Televisi yang dulu jadi hiburan bersama, kini ia ganti dengan radio dan buku cerita pendek. Ia menolak larut dalam kesepian. Banyak dokter dan ahli menyatakan bahwa kualitas hidup di usia senja sangat dipengaruhi oleh ketahanan mental. Dan Pak Ruslan menjadi bukti nyata bahwa kebiasaan positif yang dibangun sejak lama bisa menjadi penolong saat hati sedang rapuh. Salah satu cucunya pernah berkata, "Kakek tidak hanya sehat, tapi juga kuat jiwanya." Kalimat itu begitu sederhana, tapi menggambarkan dengan tepat bagaimana 6 tips yang ia jalani telah membentuk fondasi hidup yang kokoh. Ketika tubuh seseorang kuat, tetapi jiwanya rapuh, maka sakit bisa datang dari mana saja. Tapi jika tubuh dan pikiran dijaga selaras, maka usia bukan lagi batasan untuk tetap menikmati hidup. Pak Ruslan tak pernah membanggakan dirinya. Tapi setiap orang yang mengenalnya mengakui satu hal, ia hidup dengan sadar. Ia sadar akan pentingnya setiap detik yang ia jalani, setiap makanan yang ia masukkan ke tubuh, setiap kata yang ia ucapkan, dan setiap orang yang ia temui. Kini, di usianya yang hampir menginjak 89 tahun, Pak Ruslan masih bisa menyapu halaman, membaca koran tanpa kacamata, dan menulis puisi sederhana untuk mengenang istrinya. Ia pernah bilang, "Badan saya memang sudah tua, tapi saya masih punya mimpi untuk terus hidup dengan damai." Di bagian terakhir nanti, kita akan melihat bagaimana 6 kebiasaan ini bisa menjadi warisan berharga. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk anak, cucu, dan bahkan masyarakat luas. Karena kebiasaan baik tidak berhenti di satu generasi, ia menular, tumbuh, dan membawa kehidupan yang lebih baik bagi banyak orang. Matahari mulai turun ke barat, menyinari rumah kayu sederhana tempat Pak Ruslan tinggal. Di halaman rumah, cucu-cucunya berlarian, tertawa, dan memanggil-manggil sang kakek yang sedang duduk di kursi bambu kesayangannya. Sambil menyesap teh hangat, Pak Ruslan memandangi mereka dengan mata teduh dan senyum lebar. Bukan hanya karena ia merasa bahagia, tapi karena ia tahu apa yang ia jalani selama ini mulai memberi arti bagi generasi berikutnya.
Bagi banyak orang, hidup panjang adalah soal waktu. Tapi bagi Pak Ruslan, hidup panjang adalah soal jejak. Apa yang ia tanam selama puluhan tahun kini mulai tumbuh menjadi pohon kuat dalam kehidupan anak-anak dan cucunya. Mereka kini lebih sadar soal makanan yang sehat, pentingnya tidur cukup, dan kebiasaan menjaga emosi. Cucu tertuanya, Dimas, bahkan kini mulai membuat vlog pendek tentang gaya hidup sehat lansia, terinspirasi dari kehidupan sang kakek. Kakek nggak sekolah kesehatan, tapi lebih sehat dari orang-orang kota, katanya dalam salah satu videonya yang banyak ditonton di media sosial. Dan disinilah kekuatan sejati dari 6 kebiasaan sederhana. Itu mereka bukan hanya menyelamatkan Pak Ruslan dari penyakit, tapi juga menginspirasi orang-orang di sekitarnya. Dari seorang kakek desa yang hidup bersahaja, lahirlah warisan tak tertulis yang menyebar dari satu keluarga ke masyarakat luas. Jika kita rangkum, 6 kebiasaan sederhana yang dijalani Pak Ruslan adalah: sarapan dengan makanan alami, bukan produk instan. Gerak setiap pagi, walau hanya 15 menit. Menjaga pikiran tetap positif dan tenang. Menjalin hubungan sosial yang bermakna. Hidup dengan ritme yang teratur. Menghindari racun tersembunyi dalam kehidupan sehari-hari. Tidak satu pun dari kebiasaan itu membutuhkan uang banyak. Tidak pula butuh teknologi canggih atau fasilitas mewah. Yang dibutuhkan hanyalah niat dan kesabaran untuk terus menjalankannya hari demi hari. Pak Ruslan tidak pernah mengklaim bahwa hidupnya sempurna. Ia juga pernah sakit, pernah jatuh, dan pernah menangis. Tapi ia tidak menyerah. Ia memilih untuk tetap menjaga tubuh dan pikirannya karena ia tahu usia tua bukan akhir dari segalanya, melainkan tahap baru untuk lebih mencintai hidup. Suatu hari, seorang pemuda dari kota datang ke desa dan mewawancarai Pak Ruslan untuk artikel tentang orang-orang lanjut usia yang sehat. Di akhir wawancara, sang pemuda bertanya, "Pak Ruslan, apa pesan Bapak untuk generasi muda agar bisa hidup sehat seperti Bapak?" Pak Ruslan diam sejenak, lalu menjawab dengan lembut, "Jangan tunggu tua untuk mulai hidup sehat. Yang kalian makan hari ini, yang kalian pikirkan hari ini, semua akan jadi hutang atau berkah di masa tua nanti. Pilih dengan bijak." Kalimat itu begitu sederhana, namun menampar banyak dari kita yang kerap menunda-nunda kebaikan untuk diri sendiri. Kita berpikir masih ada waktu, masih bisa besok. Tapi Pak Ruslan mengingatkan, yang penting bukan banyaknya waktu, tapi bagaimana kita menggunakannya. Kini, setiap kali cucu-cucunya datang dan memeluknya, setiap tetangga datang untuk sekadar mengobrol, setiap anak muda yang tersenyum karena terinspirasi kisahnya, Pak Ruslan tahu bahwa hidupnya tidak hanya panjang, tapi juga penuh makna. Karena pada akhirnya, hidup sehat bukan tentang menghindari kematian, tapi tentang menghargai kehidupan. Dan itu dimulai dari 6 langkah kecil yang konsisten dilakukan setiap hari tanpa henti.